Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sa'a bi tariqin ila jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Subhanallahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah dan kudratnya pada pagi hari ini kita bisa bermuamalah, berkumpul bersama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rentetan amal yang kita baik sunnah maupun wajib senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ah serta umatnya yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita selaku umat yang telah pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Qaul. Ini masih berbicara tentang fadilah keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim yang punya ilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ai maksudnya naumul alim alladhi yura'i adab al-ilmi afdal min ibadil jahil alladhi la ya'lamu adab al-ibadah. Tidurnya orang yang alim itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maksudnya tidurnya orang alim yang menjaga adab-adab ilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak memiliki adab tentang ibadah. Ini hadis berbicara tentang fadilah keutamaan tentang ilmu. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi utama atau dasar dari segala sesuatu. Percuma kalau ibadah nggak pakai ilmu. Maka pastikan ketika kita ibadah yang kita lakukan kita punya dasar ilmu. Sholat kita, puasa kita, dan semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Karena kalau nggak pakai ilmu nanti akan tersesat. Kalau sudah tersesat akhirnya repot. Masih mending kalau tersesatnya untuk diri sendiri. Yang bahaya ini ikut menyesatkan orang lain. Itu yang paling bahaya. Ya cuma karena jangan mentang-mentang tidur lebih utama, akhirnya banyak tidurnya daripada
ibadahnya. Maka orang yang punya ilmu ya, itu harus diiringi dengan banyak ibadah. Ini bicara tentang fadilah ilmu. Tidurnya saja orang alim itu lebih dahsyat daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw la ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalli alfa rak'atan tatawwu'an." Wa hadha yadullu ala anna al-'ilm ashrafu jawahira min al-ibadah. Walakin la budda lil 'abdi min al-ibadah ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama," siapa orang yang belajar ngaji, baban akan satu ilmu, minal ilmi dari ilmu, ya'malu bihi mengamalkan, siapa orang aulam ya'mal atau tidak mengamalkan, maka itu lebih afdol daripada orang yang sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Kita belajar satu bab, baik diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih afdol daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Tarawih berapa rakaat? Itu juga nggak apa. 1000 rakaat. Artinya orang kalau belajar satu ilmu, satu bab, itu sudah mengalahkan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah ini fadilah tentang ilmu. Kalau awal-awal orang yang belajar itu ngaji, itu kalau sodakonya sama dengan ukuran berapa miliar? 5 miliar. Belajar satu bab ilmu, diamalkan tentu ya, ini dikatakan dalam sarahnya ini dijelaskan, walakin la budda, akan tetapi wajib lil abdi minal ibadah minal ilmu. Artinya kalau kita sudah belajar, alangkah baiknya, indahnya, seyogianya ilmu yang kita sudah pelajari itu diamalkan. Kenapa? Karena kalau enggak diamalkan, haba'an mansura, bagaikan debu yang bertebaran. Kan ada peribahasa Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau enggak diamalkan itu bagaikan pohon tanpa buah. Nah kira-kira kalau ada pohon mangga, itu kalau ada buahnya, itu memberikan manfaat enggak? Udah lebat, ada buahnya. Kalau udah lebat bisa bertemu orang di bawahnya. Sudah gitu buahnya ada, bisa diambil, dimakan. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya itu bagaikan pohon ada buahnya. Kalau nggak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Nah, sayang, seribu sayang, kalau kita udah belajar nggak diamalkan, haba'an mansura. Bahkan salah satu ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min alimin la ya'malu bi'ilmihi illa nas'ahu ruhahu ala ghairi syahadah. Tidak ada dari orang yang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya kecuali Allah mencopot ruhnya tanpa ada pensaksian, ala ghairi syahadah. Jadi kalau kita sudah belajar maka diamalkan ilmu. Inilah yang dikatakan tidurnya orang alim. Yang alim itu punya ilmu, yang ilmunya itu diamalkan, itu tidurnya luar biasa ketimbang orang yang rajin ibadah nggak pakai ilmu. Kita udah belajar tentang bab wudu, diamalkan wudunya. Kita udah belajar misalkan bab sholat, diamalkan itu. Maka kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lam tadillu biha abada. Apa kata Rasulullah?
Siapa orang yang berpegang teguh dengan dua pusaka yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita berpegang teguh, memahami Al-Quran, memahami hadis. Cuman kita ini nggak bisa memahami langsung, harus tanya dengan orang yang ahlinya. Kita ngikutin ulama-ulama. Ya. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu. Tentu kita nggak sepanjang-panjang langsung balik ke Al-Quran, memahami sendiri. Nah ini nggak bisa. Tetap kita harus ikuti siapa? Al-ulama, orang yang alim, orang yang ngerti. Kalau kita langsung memahami sendiri, wah ini bahaya. Karena ilmu Quran itu, ilmu hadis itu, memahaminya itu tidak semudah kita belajar tentang buku selain Al-Quran dan hadis. Kalau Quran hadis itu harus punya ilmu nahwu sorobnya, harus punya ilmu fikihnya, harus punya ilmu usul fikihnya, tafsirnya dikuasai. Inilah dalam adab fikih namanya madhab, para madhab, imam madhab itu. Madhab Syafi'i, ya kan? Yang pertama madhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Ini madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita itu ikuti pendapat ulama-ulama mereka. Enggak semuanya kita memahami ilmu sendiri. Tetap kita itu harus ikuti pendapatnya para alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'alam idza lam ya'mal bi 'ilmihi la'anahu al-'ilma min jawfihi wa ya'aduhu kulla syai'in qara'at 'alai syamsu wa tuktabu al-khafadha kulla yawmin khutman 'ala sahifatihi hada 'abdul 'ais min rahmatillah ya Abdullah ya muti'u huquq sayyidihi ya man la ya'malu bi 'ilmihi 'alaika rahmatullah. Nah, ini lebih apalagi lebih ekstrim lagi dari sahabat Umar bin Khattab. Qala berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata atau bersabda, sesungguhnya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka ilmunya itu akan melaknat dari tenggorokan. Kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini melaknatnya. Bahkan malaikat hafadhah setiap hari mencatat atas catatannya bahwa ini adalah hamba yang terputus asa dari Allah. Ini makanya ilmu yang kita sudah pelajari kita amalkan. Ini haram, ini halal. Kita paham, ngerti bab ini, maka kita harus amalkan. Jangan sampai kita tidak mengamalkan. Memang tantangannya berat. Kita hidup di muka bumi ini, pengen istiqomah, tapi nggak semudah yang kita bayangkan. Karena ada namanya iblis, setan yang terus berusaha untuk mengganggu. Makanya dunia itu adalah tempat ujian. Nggak ada orang itu yang gak diuji, semuanya diuji. Bahkan yang namanya para nabi pun itu ujiannya lebih berat dari kita. Asyadul bala inda nas al-anbiya. Manusia yang paling berat diuji oleh Allah adalah para nabi, para rasul. Kalau nabi dan rasul saja diuji, bagaimana dengan kita orang biasa? Jelas pasti diuji. Nah, ujian itulah dalam rangka menseleksi mana yang pantas masuk ke dalam surganya Allah. Jadi ada jamaah saya yang dia ini lagi diuji dengan penyakit sampai dia ngomong, Pak Ustaz, kok kenapa saya seperti ini? Beri saya pencerahan. Ya saya nasihatin, Allah itu kalau lagi cinta sama seorang hambanya itu mengujinya.
sikap kita kudu sabar dengan ujian itu. Ketika kita sabar dengan ujian itu, maka Allah akan merontokkan dosa-dosa kecil kita, kata Rasulullah. Karena dunia ini dia tempat ujian, kita diuji semuanya. Makanya ketika kita mau mengamalkan ilmu kita, menerapkan ilmu kita, apa yang kita sudah pelajari, setan kan tinggal diam. Iya, emang tugasnya begitu, setan menggoda, bisikin. Ada lagi jamaah saya, Pak Ustaz, hati saya ini ada selalu bisikan-bisikan yang kurang bagus. Setiap orang itu pasti ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya dihilangkan? Itu namanya nafsu amaratun bisu, nafsu yang mengajak kepada jalan keburukan, perkara yang tidak baik. Ada nafsu dalam diri kita. Bagaimana cara menghilangkan? Kalau menghilangkan totalitas nggak bisa. Nafsu itu kudu ditundukkan, kudu dibimbing, kudu diarahkan. Kalau dihilangkan, kita ini jadi malaikat nanti. Malaikat dari nafsu. Malaikat itu kalau ya malaikat kan cuma diciptakan nggak ada nafsu, ya nggak. Kalau ngelihat sesuatu yang merangsang ya nggak ada nafsu. Kita ini ada nafsu, maka harus dikanter, difilter. Saya bilang supaya tenang, itu baca habis sholat, ya muqalliban qulub sabbit qalbi ala dini wa ta'ati, sambil pegang ininya, ya muqalliban qulub sabbit qalbi ala dini wa ta'ati. Rasul baca itu habis sholat, ya muqalliban qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas ketaatan kepada Engkau dan agama. Nabi saja baca doa seperti itu. Padahal setan yang menggoda beliau itu sudah diislamkan, tapi tetap doa itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Ini. Maka kita ketika kita belajar, amalkan, Pak, amalkan ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani wa man safaha 'aliman faka'annama safahani wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man bermula siapa orangnya itu zarah yang ziarah, berkunjung, aliman kepada orang yang alim, faka'annama, maka sesungguhnya dia seakan-akan zarani, mengunjungi aku, kata Rasulullah. Wa man safaha, dan siapa orang yang bersalaman, aliman, dengan orang alim, faka'annama safahani, maka sesungguhnya seakan-akan dia itu bersalaman dengan aku. Wa man jalasa, siapa orangnya yang duduk bersama dengan orang alim, faka'annama, maka sesungguhnya dia seakan-akan duduk dengan aku di dunia. Siapa yang duduk dengan aku di dunia, maka kata Rasulullah, aku akan duduk bersamanya nanti di hari kiamat. Berkunjung silaturahmi kepada orang alim, guru kita, kiai kita, itu sama hakikatnya sesungguhnya seperti berziarah, berkunjung dengan Rasulullah. Ini membahas tentang utamanya orang alim, ulama. Jadi fadilahnya, keutamaannya seperti itu. Dan kita kan pengen ziarah, pengen berkunjung. Ya, kalau pengen ziarah ke kuburannya Rasulullah kan biayanya mahal. Kesono kan umroh gitu. Jadi kalau nanti tahu umroh sudah dibuka apa belum ya? Belum ya. Jadi kalau bapak-bapak yang berangkat umroh itu jangan sampai enggak ziarah.
ke makam Rasulullah. Jadi makam Rasulullah itu ada di rumahnya, di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat nanti di Masjid Nabawi itu ada namanya Rawdoh baina mimbari wa baiti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah.